Dan nampak kita nggak ada, yang ada ini siapa? Inilah wujud dia Allah, inilah kenyataan Allah. Karena dia ingin dikenal, dia nampakkan dirinya kepada kita melalui sifat yang 7 itu. Ingat, kita udah nggak ada ya. Nah itu harus diiniin, karena ini terkait nanti dalam beribadah. Apalagi yang nggak diulang-ulang. Apa kata pepatah itu, licinnya jalan karena ditempuh, lancar kaji karena diulang. Coba kita mengulang-ulang kaji, tapi saya mau buat kita semua untuk terlebih dahulu, supaya kita fokus, supaya kita khusyuk. Coba hadir di sini saat ini, sekarang di sini. Ya, kalimat itu supaya kita bisa khusyuk. Karena lawan dari kalimat itu, hukum pikiran kita ini suka mengajak kita ke masa yang telah lalu. Dan hukum pikiran ini mengajak kita masa akan datang. Masa lalu muatannya duka, sedih. Masa akan datang itu mengajak kita, isinya maksud saya adalah gelisah, resah. Maka kalau mau aman pikiran ini, jangan kasih dia mengajak kita mundur ke belakang dan maju ke depan, tapi tetap hadir di sini sekarang saat ini. Nah, coba kita pahami, karena itulah yang khusyuk itu. Sholat itu kan kalau udah diajaknya kita mundur, teringat dari pagi gitu ya, dan pikiran itu mengajak ke depan. Jadi hidup itu bukan yang lalu, bukan yang akan datang, tapi hidup itu saat ini, sekarang inilah. Nah gitu. Maka dimaknailah hidup sekarang di sini saat ini, ya, fokus di situ. Ya, itu hukum pikiran, supaya kita lebih bisa menikmati hidup ini. Ya, jadi kita berjanji, saya tidak akan mau berpikir yang lalu dan akan datang, tapi saya hadir di sini saat ini. Nah, gitu dulu ya. Itu sebagai pengantar itu. Selanjutnya kita coba mendiskusikan tentang pernyataan berikut ini. Apa pernyataannya? Hidup ini adalah mengarahkan kita untuk kembali. Itulah hakikat hidup. Ya. Sejauh mana kita berjalan, ya, Allah tetap bersama kita. Sejauh mana kita pergi kemanapun, yang dekat itu tetap Allah. Jadi hidup ini adalah jalan pulang kepada Allah. Nah itu dia, Pak Jufis, judulnya. Hidup ini jalan pulang kepada Allah. Jangan lupa itu. Gaya orang tawaf. Orang tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah melawan jarum jam dari kiri ke kanan. Itu artinya
Kita disuruh Allah untuk kembali kepada Allah. Ya, Allah menyuruh kita untuk kembali kepada Allah. Itulah makna hakikat tawaf itu. Boleh jadi mungkin kita ini sudah terlalu jauh dari Allah, maka disuruh kita ini kembali. Terkait dengan kajian tauhid, ya, 7 sifat ma'ani, 7 sifat Allah Ta'ala yang Dia titipkan ya kepada kita. Tujuh itu yang mana? Kudrat, kuasa, irodat, kehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Nah, pegang dulu, itulah 7 sifat Allah Ta'ala. Kemudian kita sadari betul kalau pemilik sifat itu Allah. Cuma Dia amanahkan kepada kita. Kita tidak berhak untuk memiliki itu. Sadarlah ya, itu titipan. Cuma kadang-kadang kita ini begitu, dititip, tapi merasa dimilikin. Iya kan? Kan kerap kali itu orang titipan jadi hak milik. Ya, persoalannya begini. Untuk mengenal dan merasakan dekatnya dengan Allah, ya coba kita lepas dulu sifat itu supaya kita kenal diri kita, yakni diri kita la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun. Nah, ditarik itu dulu. Diri kita yang sesungguhnya yang penting kita paham. Diri kita ini lemah. Ya, lihat diri kita ini lemah. Ini nanti alamatnya ke tubuh jasad. Ya. Lemah selemah-lemahnya. Saya ulangi ya. Ingat, inilah diri kita. Lemah. Itu makanya ketika azan berkumandang pada lafaz hayya 'alas shalah, kita pun menjawab la haula wala quwata illa billah. Ya, kita dengan penuh kesadaran ketika panggilan itu kita jawab la haula wala, aku lemah ya Allah. Dan memang itu diri kita. Kenal ini ya, karena dengan mengenal ini nanti baru bisa kita mengenal Allah dan menyaksikan Allah dan merasakan Allah itu. Nah, itu dia kalimatnya. Ya. Kita lemah. Yang kedua, kita ini tidak berkehendak, kawan-kawan. Walah muridun, kita ini tak ada kehendak kita. Makanya ada istilah yang populer kita kenal dengan istilah rencananya di tangan kita, keputusan di tangan Tuhan, kan gitu ya. Cuma kadang-kadang kalimat ini bukan karena kesadaran tauhid kita ucapkan, tapi karena kecewa. Ya kan? Sama juga dengan istilah itu Pak Rajib, yang di masyarakat itu istilahnya apa katanya? Karena nggak jodoh sama si perempuan itu, ya kan? Makanya ada istilah orang Padang, pecinta diawa, kawin diurang. Itu artinya apa? Kehendak kita nggak ada, ya, tak pernah ada. Nah, tanam itu.
Ini sama kita menanam diri nih. Kita tak berkehendak, lemah. Wala alimun, kita ini bodoh. Walaupun kita punya titel, punya jabatan, sesungguhnya kita di hadapan Allah lemah. Tak berkehendak, bodoh. Sebodoh-bodohnya. Nah, tengoklah itu diri kita itu dalam pikiran itu dulu. Wala hayyun, kita ini nggak pernah hidup. Wala sami'un, kita ini tuli. Kita ini buta. Kita ini bisu. Kalau begitu coba lihat diri kita dengan pikiran, kalau kita ini terbujur kaku. Itulah diri kita. Coba lihat. Terbujur kaku kita. Mau dinaikkan ke tilam pun tak bisa naik sendiri, padahal tilamnya didekatin. Ayo lihat jasad kita itu terbujur kaku. Itulah kita. Sekali lagi, itulah keberadaan kita yang sesungguhnya. Itulah keberadaan kita di sisi Allah, di hadapan Allah. Pandanglah itu. Jadi ketika kita beramal ibadah, posisikanlah tubuh itu, karena kalimat la haula wala quwata illa billah itu alamatnya la haula, lemah itu si jasad. Nah, jasad tuh lihat. Kalau udah tak ada kudrat, iradat, ilmu kan bangkai itu mayat. Saya ulangi ya, itu keberadaan kita. Coba saksikan itu dalam logika akal kita dulu. Oh, gini rupanya. Lihatlah itu. Itulah diri kita. Itu diri kita itu. Diletakkan pun makanan dekat situ nggak bisa lagi. Itulah diri kita. Lebih jauh lagi dalam pemakaian, ya ini dalam pemakaian. Seumpama kita bersolat, ya, lihatlah diri itu. Aku nggak ada. Nah, inilah kadang-kadang ada teknik yang dilakukan para guru-guru kita. Kadang ketika memahami ini, itulah yang kita dikasih kain kapan, dikapanin gitu. Untuk mendudukkan paham itu. Kalau kita ini nggak ada gitu. Sudah bisa nampak itu kan? Jelas kan? Kita nggak ada itu kan? Nah, maka pertanyaannya, kalau begitu yang ada sekarang ini dalam bentuk manusia ini, fisik ini, siapa? Kan itu pertanyaannya. Saya ulangi lagi, sudah nampak kita nggak ada, yang ada ini siapa? Inilah wujud dia Allah, inilah kenyataan Allah, karena dia ingin dikenal, dia nampakkan dirinya kepada kita melalui sifat yang 7 itu. Ingat, kita udah nggak ada ya. Nah itu harus diiniin, karena ini terkait nanti dalam beribadah. Kita nggak ada. Sekali lagi, kuntu kanzan makhfiyan itu, kata Nabi itu, aku ini perbendaharaan. Aku ingin dikenal. Maka Allah sesungguhnya memperkenalkan dirinya kepada kita, bukan kita. Kita tidak bisa mengenal Allah dan tak pernah kita mengenal Allah. Karena kita nggak ada. Nah gitu dia. Nah, cuma nanti kalau ada orang ngaji dia bilang, belajar apa kalian mengenal Allah? Tak usah terus langsung kita bantah, Pak. Mana bisa kau kenal Allah? Ya kan, tadi dia belum paham. Nanti didugemnya, Pak kan? Oh, didugem maksudnya dipukul ya. Terus apalah dulu begitu. Ini untuk diri kita aja dulu. Udah nggak ada. Barsat. Maka pertanyaannya, Allah mau memperkenalkan dirinya, dia tazallikan. Arti tazalli itu dia nampakkan dirinya melalui sifat itu.
Dan inilah peristiwa ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad. Coba kita ngambil intinya aja, kalau dijelaskan jadi nyawa, jadi ini panjang kali. Nah, kita ambil intisarinya saja, ditiupkan ruh, itulah menjadi sifat yang 7 itu. Ya kan? Nah, maka coba lihat di jasad tadi ini, dia mati. Ya, ini nggak ada apa-apa ini jasad ini. Dan ini tolong berhenti memahami kalau ini diri kita. Karena kalau udah mati nanti ini diri kita ditanam, udah rusak, busuk, kembali ke tanah. Kalau itu tetap diri kita, ya, kalau kita doakan dia, orang mati didoakan begitu, mati spiritualnya, nyampe nggak doa itu sama dia? Ini kalau aku bikin pertanyaannya agak membawa emosi, ada pertanyaan. Kalau orang nggak ma'rifat kepada Allah mati, perlu nggak disolatkan? Ini betul nih. Karena diri kita kan bukan si jasad. Diri kita itu tadi paijasawatu anapaktu pimruh, ruh itulah hakikat diri kita, tetapi dia nyata pada diri jasad menjadi sifat. Makanya tadi pertanyaannya, kalau orang mati, ya kan, dia memahami hidup dia selama ini si diri si jasad, ego itu, perlu nggak itu disolatkan? Kalau tahlilan misalnya dia masak kambing, masak lembu, perlu nggak datang? Yang sedihnya yang mati memang tak perlu dimandikan, tak perlu disolatkan, yang memandikan, menyolatkan sama pula itu. Ngerti maksudnya itu? Yang tahlil itu pun datang mereka yang gitu juga. Kiamat kan? Oke, kita koma dulu. Silahkan minum dulu. Kita santai aja. Supaya ada ruangan ini. Iya kan? Nah, mainkan para mati. Ya. Sampai situ dulu. Ini tidak bisa hanya sekedar diketahui. Udah capek kita. Ya, skor kita cabut. Ya, skornya kita cabut. Pertanyaan. Ayo Pak Ipul, kita lanjutkan. Apakah kawan-kawan masih merasa dirinya ada? Nah, itu kita maksud. Coba pahami betul kaji itu. Kalau kawan-kawan masih merasa ada, berarti belum duduk dia. Itulah kajian Nabi Isbat. Enggak ada. Sudah tahu kan bagaimana alur pikirnya kita ini nggak ada? Udah tadi ya, karena kita lemah, tak berkehendak, bodoh, mati, peka, buta, bisu, kita nggak ada. Nah, kita nggak pernah ada. Jadi jangan kita merasa ada. Itu nggak ada, kita nggak ada. Ingat itu. Maka pertanyaannya masuk. Saya ulangi. Ya, jadi tadi kan nampak kan, Allah mau dikenal, Dia yang menampakkan dirinya kan, melalui sifat itu tadi. Kita enggak. Dan sampai hari ini sesudah Dia menampakkan dirinya, diri kita. Kalau begitu kudrat kuasa yang kumiliki ini siapa ini? Kehendak yang di diriku ini, yang tempatnya di hati, kalau kudrat tadi di kaki, iradat di hati,
kehendak, ilmu di kepala, hayat di hidung, hidup, sama di kuping, basar di mulut, basar di mata, kalam di mulut. Kalau aku nggak ada, lantas yang ada ini jangan melihat bentuk kita ya, itu hijab. Jangan bentuk kita, karena kalau nanti kita memandang bentuk, tak sampai kepada Allah. Karena kita nggak bisa melihat Allah karena terjebak oleh bentuk dan rupa. Kawan-kawan melihat gelas itu pasti bilang gelas. Nggak ada kita ini bilang ini apa? Kaca gitu, nggak ada. Cuma kan piring pun kaca juga. Nah, jadi maksudnya ketika kita melihat kudrat, irodat, ya hilangkan bentuk. Cuma lihatlah sifat itu. Paham ya? Lihat sifat kudrat tadi di kaki, irodat di hati, ilmu di kepala, hayat di hidung, ya kan? Sama di kuping, basar di mata, kalam di mulut. Ya. Nyatalah Allah melalui sifatnya di diri ini. Nah, paham ya? Nyatakan Allah Ta'ala di diri. Nah, maka kalau itu yang kita lihat, tapi tolong, ini saya garis bawahi, jangan nanti tiba-tiba mengaku-ngaku Allah. Ya, nggak ada kaji kita mau jadi Allah. Ini kita mengaji tentang makrifat pada Allah. Tapi kalau Allah itu sendiri nanti mengaku Allah, tidak ada problem. Ya kan? Nah, cuma kan nyata Allah, nyata. Maka kesadaran kita di dalam beribadah itu, ya, kesadaran isbat. Arti isbat itu si kudrat, si irodat itulah yang bekerja itu. Sudah? Nah, tapi sebelum itu, munculkan kesadaran di awal kalimat saya, hiduplah dengan rasa syukur. Coba tengok. Kita kan anggap enteng melihat tangan begini bisa bergerak. Sepele kita. Tak apalah pernah kita syukuri karena tangan kita bisa bergerak. Kan nggak pernah kita syukuri. Coba bayangkan hari ini ada orang di sebelah kita yang mungkin kena stroke, tak bergerak tangannya itu. Kepingin dia menggerakkannya. Ya. Kalau begitu, ketika aku misalnya berdiri, ku pandang kudrat, aku bilang alhamdulillah ya Allah, bisa berdiri. Kau beri aku berdiri. Ingat kalimat, kau beri aku berdiri. Iya kan? Kenapa terbayang kita pada orang sebelah tadi ini itibar? Kalau dia tak bisa berdiri. Ketika kita mengangkat tangan, pandang dengan syukur, kau yang mengangkat itu ya Allah. Paham itu maksudnya itu? Ketika kita ruku, pandang kudrat yang mengantarkan kita ruku itu. Terima kasih ya kudrat. Sesungguhnya kau yang begini nih, gitu loh. Artinya apa? Syukuri keberadaan nikmat itu, dan dengan rasa syukur kita memakainya. Nah, kenapa begitu? Coba pahami betul-betul, sehingga disitulah kita melepaskan ego. Nah, contoh ya, aku takbir. Ketika aku rasakan inilah bergerak ini kan nikmat Allah melalui sifat kudrat namanya kan. Terima kasihku sama Allah. Aku berterima kasih membuktikan pelakunya itu bukan saya. Paham? Dengan rasa itulah kita bisa melepas. Kalau yang mengangkat, yang ruku, sujud itu muncul sifat itu, kita udah nggak ada di situ. Nah, coba ini harus kita praktekkan gitu, memahami. Kalau tidak ada rasa syukur itu, masih muncul keakuan kita yang itu. Ya kan? Nah, coba. Baca Fatihah kita, mohon maaf ini. Ya kita sadar ini kalam dia. Tapi ucapkan terima kasih. Rasa syukur itu. Nah, kalau bukan karena kau kalam,
Ya kan? Tak mungkin ini gitu loh. Bisa aku membaca itu. Oh, bacaanku nggak bagus. Terima kasih ya Allah. Kenapa? Karena masih bisa aku baca. Ada orang sama sekali nggak bisa baca. Bisu. Ngerti dia? Ini kita masuk ke dalam loh. Rasa syukur itu gitu. Nah, sehingga kita betul-betul menyadari kalau pelaku itu bukan kita. Nah, ya, sehingga nyata Allah, kita nggak nyata lagi. Tapi kalau ketika tidak dilandasi pengembalian dengan dasar rasa syukur, itu masih muncul ego kita di situ. Maka jangan waktu mau sholat itu syukur yang berdiri itu, ya sifat kudrat itu. Kalau bukan kau ya kudrat, tak akan bisa aku berdiri. Itulah kira-kira. Kan kita nggak ada di situ. Rasa syukur itu muncul. Ketika kawan-kawan mohon maaf berzikir qalb, hati yang berzikir di tarekat Naqsabandiyah kita main. Syukuri, ya kan? Syukur kepada Allah, Dia yang berzikir itu gitu loh. Jadi kita tinggal musyahadah maksud saya, menyaksikan saja. Syukurlah hidup zikir itu. Gitu. Nah, disitulah kita melepas ego kita itu. Nah, kawan-kawan sekalian, ya ini mesti ya bagi orang yang ingin kembali kepada Allah dengan cara memulangkan itu tadi. Ya, aku nggak ada, yang ada kau. Nah, disitulah kita pentingnya pengenalan ini selama ini. Kenapa? Karena Allah bilang, hadis bilang, kalau kau ada, kata Allah, aku tiada. Ya, kalau dua-dua ada, itulah syirik itu. Syirik. Kalau Allah ada, aku ada, kudrat Allah ada, kudrat kita ada, itu dua. Tidak boleh. Ya, makanya sering saya katakan tauhid itu anti poligami. Kok poligami? Maaf. Tauhid itu anti dua. Karena dua itu syirik, nggak boleh. Jadi seperti itu ya. Kita nggak ada, sadari yang ada ini. Nah, yang hidup ini siapa ini? Coba kawan, 1 menit saja sadari hidup ini dia, bukan kita. Sadari ini hidup dia. Alhamdulillah ya Allah. Syukuri. Coba praktekkan. Coba kawan-kawan praktekkan. Syukuri. Ini hidup ini, kau yang hidup ini ya Allah. Syukuri, alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah itu melepas ego, ya kita menuju kepada kemutlakan Allah, gitu dia. Ya kalau Pak Arsad membabat rumput sebelah pondok kita ini, ya kan, Pak Arsad babat bersih. Ku bilang, Pak Arsad terima kasih ya. Berarti yang membersihkan itu siapa? Berarti yang bersihkan Pak Arsad. Makanya aku yang berterima kasih. Kalau orang tanya, itu siapa yang bersih Ustaz? Iya kan? Nah, kalau aku bilang, ya saya gitu. Itulah merampok hak Tuhan tadi. Tidak boleh ada di situ kita. Tapi kalau aku bilang, siapa membersihkan itu? Ya kan? Atau bersamaan kita cerita, Pak Arsad mau pulang, makasih Pak Arsad ya, udah bersihin itu gitu. Maka ketika kalimat itu didengar Pak Setiawan pahamlah kalau yang membersihkan itu bukan saya, tapi Pak Arsad gitu loh. Nah, itu akan kita kembangkan rasa syukur itu. Ya, termasuk dalam berdoa saya bilang, tapi untuk pribadi ya, untuk kalangan. Tidak usah lagi kita mengartikan doa itu meminta. Miskin kali kita. Kenapa? Karena diri sejati kita bukan yang miskin. Menyeru kita. Doa itu mengajak. Doa. Jadi kalau kita misalnya nggak sehat kayak saya ini ya kan, tetap aku bilang sama Allah, ya Allah, apalagi aku mau tidur, aku berbisik sama diriku sendiri, mohon maaf, ya Allah terima kasih hari ini kau kasih aku sehat gitu.
Padahal kepalaku pening hari ini. Terima kasih Allah, kau kasih aku rezeki hari ini. Gitu. Terima kasih. Mau tidur bagus itu. Supaya dia tertanam di alam bawah sadar. Kita kan nggak gitu kan. Kepada Tuhan, anak mau sekolah, duit belum ada, ya kan, menceritakan susah gitu.